Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Perjalanan kekristenanmu harus berubah. Harus menjadi serupa segambar dengan Tuhan, sekalipun masih berjalan dalam proses. Saya temukan banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun ke gereja, tapi ngelihat dari mulutnya, dari gaya bicaranya, dari sikapnya, dari tindakannya bertolak belakang dengan firman. Ngakunya sih anak Tuhan, ngakunya sih pelayanan, tapi kalau dilihat dari perkataan lidah bibirnya tidak mencerminkan dia orang yang hidup di dalam firman. Sukanya ngomongin kejelekan orang lain, sukanya menyesatkan orang lain, sukanya memaki orang lain, sukanya menghakimi orang lain. Doktrinnya dia hakimi, pengajarannya dihakimi nih, yang kelasnya hamba Tuhan jelek-jelekin orang. Merasa dirinya paling benar. Tidak mungkin itu berasal dari Tuhan. Itu berasal dari daging. Sebab yang berasal dari daging selalu ada iri hati, ada kedengkian, ada kebencian, ada merasa paling benar sendiri, merasa paling hebat sendiri, merasa paling memiliki surga sendiri, dan berhak merendahkan orang lain, menghakimi, bahkan mencaci maki orang lain. Itu bukan berasal dari roh Tuhan. Sebab kalau kita menerima Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, manifestasinya adalah perbuatan karakter Allah. Bagaimana mungkin orang ngaku dipenuhi Roh Kudus, tetapi dari sikap tindakannya mencerminkan karakter orang dunia, kelakuannya persis seperti orang dunia. Coba sekarang kita akan lihat di 1 Korintus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Kalau dari sikap tindakanmu seperti orang dunia, bahkan lebih jahat dari orang dunia, kamu lebih kejam, lebih sadis daripada orang dunia, kamu tidak berasal dari Allah, tapi kamu berasal dari roh yang duniawi. Justru kita tinggal di dunia, kita harus mencerminkan kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang serupa segambar dengan Kristus dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita, dalam karakter kita. Orang bisa menikmati Tuhan yang manifestasi dalam tindakan kita. Bapak Ibu, engkau boleh ngikutin kegiatan rohani, engkau boleh punya jabatan hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang, atau apapun. Lihat dari komentar mulutmu, lihat dari komentar sosial mediamu, lihat dari komentar dari dalam hatimu terhadap orang yang kamu gak sukai. Apa yang keluar? Apakah cacian, makian, merendahkan? Bapak Ibu, kalau engkau memiliki roh yang berasal dari Tuhan, engkau akan komentar seperti Tuhan berkomentar ketika mendapatin orang-orang berdosa. Ketika mendapatin mereka harus diselamatkan. Beda. Tetapi kalau komentarmu buruk, jelek, dan jahat, dapat dipastikan itu bukan dari Allah. Itu dari setan. Itu dari duniawi. Makanya tidak heran orang tidak bisa membedakan antara orang percaya Tuhan dan orang dunia, orang Kristen dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Kok kelakuannya sama persis, malah justru lebih kejam, lebih jahat kadang, mulutnya lebih pedas. Berarti ada yang harus diubah, karena kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kalau kita menerima roh yang berasal dari Allah sendiri, Tuhan akan singkapkan pewahyuan di dalam diri kita. Kita ngerti apa yang Tuhan mau, ngerti apa yang Tuhan inginkan. Kita ngerti berjalan di dalam kekudusan, kita ngerti berjalan dalam kesucian. Kita ngerti bagaimana bertindak, bersikap sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kita orang yang ngerti kebenaran firman Tuhan, kita berjalan sesuai dengan firman. Kecuali Bapak Ibu jadi orang Kristen tapi engkau gak ngerti firman, ya tindakanmu, sikapmu ya menurut pandanganmu sendiri yang kamu anggap benar, kamu bertindak, kamu lakukan. Di ayat yang ke-13, dan karena kami menafsirkan halal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi dari roh. Kita orang yang ngerti apa yang Tuhan kerjakan. Kita sebenarnya adalah manusia rohani yang punya tubuh, yang punya pikiran, yang punya kehendak, yang punya kemauan. Tetapi tindakan kita ngikutin apa yang firman mau, dan kita bisa melihat perkara-perkara rohani karena kita adalah manusia rohani. Tetapi banyak orang menghakimi perkara-perkara rohani karena mereka nggak ngerti, mereka manusia daging. Mereka pola pikirnya duniawi. Dia nggak ngerti, bahkan seringkali menyesat-nyesatkan. Seringkali bertindak merasa hebat, merasa benar. Tetapi dilihat dari tindakan dan kelakuannya, sebenarnya sebaliknya. Kita harus berjalan dan hidup di dalam roh.
Karena sejatinya kita adalah manusia roh yang kekal untuk selama-lamanya, itu manusia roh. Tapi kita tidak pernah kasih makan manusia roh kita. Kita biarkan sehingga engkau nggak bertumbuh ke arah Kristus. Dilihat dari mana? Dari sikapmu, dari tindakanmu, dari kelakuanmu. Kalau salah ditegur marah, kalau salah ditegur bela diri, merasa benar terus, dan nggak mau terima masukan, keras kepala, tetap hidup maunya sendiri, hidup dalam dosa, merasa hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Hidupmu nggak jadi berkat, malah justru hidup dari sifat dagingmu yang akan membawa hidupmu semakin hari semakin jauh dari kasih karunia Tuhan. Orang yang rohani menafsirkan hal yang rohani, tetapi orang dunia tidak bisa diajarkan perkara rohani. Apa? Pikirannya terlalu dangkal, nggak ngerti perkara rohani. Di ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Pikiranmu duniawi, bagaimana kamu mengerti kerjaan Roh Kudus? Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihatin dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Harusnya yang manifestasi dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita adalah pikiran Kristus yang manifestasi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau pikiranmu seperti pikiran Kristus, tindakanmu seperti tindakannya Kristus, hidupmu akan memiliki dampak, kuasa, dan otoritas. Hari ini harusnya kita fokus kepada manusia rohmu itu, diselaraskan dengan firman. Diizinkan terus kita ini belajar bertumbuh ke arah Kristus. Izinkan proses yang terjadi dalam hidupmu, dan responmu harus benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau mau hanya fokus kepada manusia duniawi, manusia jasmani ini yang tidak kekal, orang ada umurnya 60, 70, 80, 90, 100 mungkin, itu tidak kekal. Harusnya yang kita fokuskan mulai hari ini kepada manusia rohanimu, yang sejati itu, yang hidup kekal selamanya. Memang kita tinggal di bumi ini, kita tinggal di dunia, memang kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan hal untuk urusan dunia, bekerja, menghasilkan uang, bisnis, usaha, dan lain sebagainya, tetapi tanggung jawab sepenuhnya untuk membuat keluargamu bahagia. Di sisi lain, fokusmu tidak hanya dunia. Dunia ini adalah bagian dari latihan yang diizinkan Tuhan, supaya kita ini menjadi berkat di muka bumi ini. Banyak orang diselamatkan melalui kehidupan kita. Tapi sejatinya kita adalah manusia roh yang kekal di dalam diri kita. Manusia rohanimu itulah yang kekal, yang suatu hari kita akan menghadap Tuhan, mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan. Hari ini banyak orang ngakunya manusia roh, tapi dari tindakannya manusia duniawi. Apakah hal seperti itu berkenan di hadapan Tuhan? Kita mau lihat sampai kedalaman batin kita. Harusnya kita ini semakin bertumbuh ke arah Tuhan. Kalau kamu ngaku jadi orang Kristen, harusnya kamu meski dibawa ke arah Yesus Kristus dalam segala hal. Kita semuanya sedang disempurnakan, dikuduskan, disucikan, menjadi serupa segambar dengan Kristus dalam segala hal. Sehingga ketika kita tinggal di muka bumi ini, melakukan aktivitas seperti biasa, kamu kerja di kantor, di toko, di pabrik, di perusahaan apapun, di pelayanan, orang bisa melihat manifestasi kuasa Tuhan dalam sikap dan tindakan kita. Jangan malah sebaliknya. Kita pentingkan ego kita. Kita pentingkan hawa nafsu kita. Kita hanya fokus kepada kepentingan kita. Kita nggak peduli lagi dengan tujuan Tuhan. Apa yang terjadi? Kamu hidup tambah hari tambah ruwet. Hidupmu tambah hari tambah kacau. Kamu pikir kamu berkenan, malah sebaliknya. Ngawur semuanya. Berantakan, kacau semuanya. Menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan adalah memberi seluruh hidupmu didedikasikan untuk Tuhan. Mengizinkan engkau dibentuk oleh Roh Kudus dan belajar menyelaraskan seluruh pikiran, kehendak, kemauanmu kepada firman. Bapak Ibu, percuma kita jadi orang Kristen kalau nggak ngerti apa-apa. Percuma kita ngaku orang Kristen tapi rencana Tuhan tidak digenapi dalam hidupmu dan hidupmu malah jadi batu sandungan. Percuma kamu ke gereja tapi isinya ribut, gegeran dan berantem terus. Dengan istri ribut, dengan suami ribut, dengan gembala ribut, dengan siapapun ribut. Kamu belajar firman selama ini kamu apain itu? Firman yang kamu pelajarin.
Kalau isinya hanya ribut, berantem, karena kamu terlalu egois, kamu terlalu keras kepala, kamu nggak mau dibentuk Tuhan, kamu merasa dirimu benar sendiri. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, dia mengizinkan Roh Kudus menuntunnya, memprosesnya, membentuknya. Karena sejatinya kita adalah manusia roh. Kita nih ada tinggal di bumi ini, kita memiliki tubuh, kita memiliki jiwa yang isinya pikiran, perasaan, kemauan, kehendakmu. Tapi yang sejati adalah manusia rohmu yang dilahirkan kembali, yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Semakin kamu kasih makan manusia rohmu dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, dengan membangun keintiman dengan Tuhan, semakin manusia rohmu berkuasa memimpin hidupmu. Yang manifestasi adalah karakter dan sikap perbuatan Kristus yang manifestasi. Tapi kalau manusia jasmanimu, kehendakmu, kemauanmu, egomu yang ngontrol dan mengendalikan, apa yang terjadi? Kamu jadi orang Kristen tapi tidak menjadi berkat, justru menjadi batu sandungan. Bapak Ibu, karakter yang di dalam kita ini yang harus semakin hari bertumbuh ke arah Kristus. Karakter yang di dalam kita ini yang harusnya semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus dan hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bukankah Alkitab katakan kita ini adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung? Artinya semua orang bisa melihat manifestasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, manifestasi karakter Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Orang dengan mata kepalanya sendiri bisa menyaksikan sikap, tindakan, dan perbuatan kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Harusnya semakin hari semakin menjadi berkat. Saya nggak habis pikir kalau orang tambah pelayanan ngakunya jadi hamba Tuhan, tapi perkataan seperti orang dunia, bahkan lebih jahat dari orang dunia. Mulutnya suka menghakimi, suka menuduh orang lain. Saya nggak habis pikir dengan hamba Tuhan yang model kayak begini nih. Apalagi jemaatnya. Kalau mulutnya jahat pemimpinnya, ya menghasilkan jemaat yang mulutnya jahat juga. Makanya kita mesti berubah. Hidup kita mesti memiliki dampak yang mengubahkan banyak orang. Apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini, apa yang Bapak Ibu putuskan dalam sikap, tindakan, perbuatanmu, engkau akan mempengaruhi orang-orang di sekitarmu loh. Tergantung apa yang kamu hidupin hari ini. Kamu hidupin firman Tuhan, orang di sekitarmu akan dijamah, ngalami Tuhan melalui hidupmu. Tetapi ketika engkau berbuat jahat, berbuat seperti orang dunia, kelakuanmu, sikapmu seperti orang dunia, persis apa yang terjadi. Orang di sekitarmu juga akan bertindak seperti kelakuan dan sikapmu. Kita harus tampil beda, kita harus mencerminkan kehidupan yang berbeda. Jadi orang Kristen itu memiliki karakter Kristus harusnya. Orang itu melihat loh, ini lo beda, ini lo tambah hari tambah bisa mengendalikan diri, tapi tambah hari tambah menguasai diri. Saya beberapa hari ngonselingin orang dan ternyata mereka sudah lama ikut Tuhan, sudah diangkat jadi pendeta, tapi kelakuannya nggak jauh beda dengan orang dunia. Tambah buruk malahan. Sikapnya kasar, perbuatannya jahat. Saya pikir nggak habis pikir dengan orang-orang model kayak begini. Bagaimana mungkin orang ini dipakai Tuhan? Bagaimana orang ini bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan? Justru malah jadi batu sandungan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau orang di sekitarmu tersandung dengan sikap dan kelakuanmu, engkau tidak mencerminkan manusia yang sejati yang diubahkan, manusia yang sudah dilahirkan kembali dan memiliki karakter Kristus. Apa yang terjadi? Orang melihat karaktermu seperti orang dunia, bahkan lebih jahat daripada orang dunia. Mulutnya jahat, kelakuannya bengis, kejam, sikapnya ketus, tidak mencerminkan memiliki kasih. Apa yang terjadi? Hidupmu sudah sebenarnya menjadi batu sandungan dan menyesatkan banyak orang, tidak memberkatin banyak orang. Tuhan panggil kita itu menjadi berkat. Tuhan panggil kita itu menjadi orang-orang yang didapatin hidup memiliki power dan otoritas, menjadi kepanjangan tangan kerajaan Allah. Dan harus hari ini dimulai dengan keputusan hati kita, memberi hati sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Koreksi hatimu sendiri, selidiki sampai kedalaman batinmu. Benar enggak hidupmu seperti Kristus? Benar enggak kelakuanmu semakin berubah ke arah Tuhan? Benar nggak sikapmu itu semakin menyerupai firman Tuhan? Benar nggak engkau semakin memiliki pengendalian diri, penguasaan diri? Atau malah sebaliknya, liar, bejat, kasar, jahatnya bukan main. Belajar menjadi orang yang mau diubahkan Tuhan.
Belajar menaklukkan dirimu kepada manusia rohmu. Kalau kamu menerima roh yang berasal dari Allah, kamu akan ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kamu akan memiliki karakter Allah yang manifestasi dalam hidupmu. Dan kamu akan mengerti apa yang dikaruniakan Allah dalam hidupmu. Untuk supaya engkau berjalan dalam kebenaran setiap hari, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Beri hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan mengizinkan Dia membentuk, memproses kita. Sampai kita ini menaklukkan diri kepada Kristus. Menaklukkan diri kepada firman. Sehingga pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu ngikutin firman. Sejalan dengan firman. Nanti tubuhmu pun juga akan ngikutin. Kamu menjadi manusia rohani yang memiliki power, kuasa, dan otoritas. Akan memiliki dampak. Kata-katamu begitu berkuasa. Dan hidupmu memberkati banyak orang. Mencerminkan orang yang diubahkan dan menjadi orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan, dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman diberkatin Tuhan. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang aku katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanyalah menyenangkan. I surrender all, and I surrender all unto Thee, my Savior. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Ya Yesus. Aku berserah. Aku berserah.
sekarang. Kita izinkan Tuhan koreksi kita. Roh Kudus, tolong kami, bantu kami. Urapan-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Naralamo, Senemede Pianaramo, Ikiri Miana Nanamose, Ikiri Biena Namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, Inananaramore, Ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan
kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tanganmu dua-dua.
menyanyikan mazmur ini. Aku berdoa urapanmu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadiratmu. Yesus ya naralamu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadiratnya siang hari ini. Nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Imenanalamu. 2. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah pakai. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Imenanano. Ina. Inamo. Kami mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus.
Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Dan ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini.